Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Pak Guru, Bu Guru, serta anak-anak masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan iman serta Islam sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, tertib dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tidak lupa kami sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada hari ini Pak Riki akan menyampaikan tentang sejarah dari kepribadian Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang paling mulia. Artinya tidak ada yang menyamai dengan Rasulullah. Dari perkataan, perbuatannya dengan sesama manusia, baik dari kalangan anak-anak yang masih kecil, pemuda, remaja seperti Pak Riki ini, dan dewasa maupun yang sudah tua. Itu perkataan beliau, bahkan perbuatan beliau adalah yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru. Dikatakan dalam sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri itu Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Artinya dalam ayat ini itu sudah jelas bahwa ada sebuah panutan bagus. Suri tauladan itu sebagai panutan yang mana nanti kita contoh, kita tiru pelan-pelan, karena kita tidak bisa sebagus dan sehebat Rasulullah, namun kita wajib satu persatu meniru sikap, perbuatan dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Dalam kepribadian Rasulullah salah satunya dijelaskan itu pada saat umur 20 tahun, yang mana Rasulullah sudah diminta untuk membantu orang-orang yang lemah. Artinya pada saat itu terkenal dengan hilf al-fudul, artinya meringankan beban-beban orang yang lemah, membantu. Kemudian selain Rasulullah itu sifatnya
pemurah, pemaaf dan sabar. Rasulullah juga saling sayang menyayangi terhadap sesama manusia. Baik dari kalangan anak-anak tadi yang Pak Riki sampaikan, masih kecil pun Rasulullah sayang. Bahkan mencium tangannya anak kecil. Nah, sifat Rasulullah sangat mulia sekali. Bahkan ada sebuah syair yang untuk supaya kita anak-anak mengingat cepat ya. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia yang mulia Nabiullah Muhammad, maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim, dan seterusnya. Nah, itu merupakan syair-syair yang mana supaya kita umat-umatnya Nabi Muhammad SAW itu memudahkan mengenal dan cinta kepada Rasulullah. Nah, sifatnya tadi yang pertama adalah menyayangi dari anak-anak. Rasulullah tidak pernah berkata kasar, bahkan memarahi siapapun. Tetapi ketika ada sesuatu yang kurang pas atau kurang tepat pada diri Rasulullah bersama orang di dekatnya, cukup dengan berkata lemah lembut, dipegang badannya dan diingatkan. Kalau kita, Pak Guru, Bu Guru dan anak-anak masih ada sifat marah, bahkan tidak tenang kalau ada sesuatu yang kurang cocok ya. Tapi Rasulullah tidak. Contohnya pada suatu cerita itu dikisahkan itu dengan pelayan Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Pada saat itu Anas bin Malik punya adiknya itu menangis. Rasulullah tidak bingung dan tidak langsung dimarahi anaknya, kok kenapa menangis gini-gini, tidak. Tapi adiknya Anas bin Malik tadi didekati, kemudian ditanya, ada apa kok sampai adikmu menangis? Kemudian Anas bin Malik menjawab, adik saya menangis karena peliharaannya, seekor burungnya mati. Nah, kemudian Rasulullah mengajak adiknya, diajak keluar, kemudian diajak bergembira, diceritakan yang bagus-bagus, disenangkan hatinya supaya tidak bersedih lagi. Kemudian juga nyambung lagi cerita tadi, yaitu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah pelayan Rasulullah, kurang lebih mengikuti Rasulullah 10 tahun kira-kira. Nah, pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk berbelanja ke pasar. Nah, ketika itu Anas bin Malik bertemu dengan anak-anak, akan tetapi Anas bin Malik lupa kalau tadi itu belum belanja. Kemudian bertemu anak-anak di pasar, ikut bermainlah Anas bin Malik tadi bersama anak-anak yang ada di pasar. Karena lama tidak pulang, Rasulullah menghampiri ke pasar. Kemudian bertemu dengan Anas bin Malik yang sangat asik sedang bermain bersama anak-anak tadi. Kalau kita langsung marah pastinya. Wahai Anas, kenapa kamu tidak belanja dulu malah bermain? Nah, kalau kita seperti Pak Guru juga sama. Tapi Rasulullah tidak langsung marah. Dipegang badannya, kemudian Anas bin Malik dibilangin, wahai Anas, apakah kamu sudah berbelanja apa yang aku perintahkan? Kemudian Anas menjawab, ya
ya wahai Rasulullah, aku pergi. Nah, maksudnya aku pergi itu aku berbelanja. Nah, saat itu juga Rasulullah tidak marah sekalipun dan sedikit pun tidak marah, tapi hanya dengan tersenyum. Nah, itulah sifat-sifat yang mana perlu kita contoh. Nah, ini alhamdulillah mumpung bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan bulan penuh maghfirah, segala amal dilipat gandakan dan segala dosa diampuni. Nah, selain itu juga Rasulullah juga sangat peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya ada tanaman ya disiram, layu tanamannya kuru ya, seperti Pak Riki ya dipupuk. Loh, Pak Riki kan enggak kuru ya, kuru kan daging ya. Maksudnya kalau tanamannya kurang sehat ya disiram, dikasih pupuk, tidak dibiarkan. Nah, jadi sifat-sifat yang kecil-kecil itu perlu kita contoh. Dan juga Rasulullah juga sayang dengan binatang. Nah, jadi kalau kita tidak suka dengan binatang itu, pasti kita tidak mau memberi makan, tidak mau memberi minum. Jadi kalau anak-anak di rumah punya kucing, punya burung, kemudian punya ayam, punya bebek, punya mentok, dikasih makan, dikasih minum. Nah, dan yang paling penting, sifat Rasulullah yang harus kita tiru adalah nomor 1. Apa itu anak-anak? Jujur. Ya, karena dengan kejujuranlah kita hidup di dunia akan selamat. Bahkan sampai di akhirat pun juga selamat. Dan juga dengan sifat jujur yang kita bangun, kita tumbuhkan sejak kecil, itu akan memberikan banyak manfaat. Sehingga kita bertemu dengan temannya yang sudah lama, bertemu dengan teman waktu TK, itu kalau kita terkenal jujur, pasti semua orang akan baik dengan kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita suka berbohong, bahkan tidak menepati janji, maka orang-orang di sekeliling kita akan berjauhan. Wah, tidak mau berteman dengan kita. Maka jangan sekali-kali kita tidak berkata jujur. Selain jujur apalagi ya? Yaitu amanah. Amanah artinya bisa menjaga pesan ya. Bisa menjaga amanah apa yang dititipkan kepada kita. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau kita diberi uang saku atau diberi uang untuk bayar buku di sekolah, ya diberikan kepada Pak Guru ataupun Bu Guru. Tidak malah uangnya buat bayar buku, tapi buat beli jajan. Jangan ya. Itu harus kita hindari supaya kita terlatih sifat-sifat yang baik untuk kita terapkan pada diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan Pak Riki mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.